Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Tiana Sanova Fazri Nugraha. Saya mahasiswi dari Universitas Bakti Kencana, jurusan S1 Keperawatan tingkat 2 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tata cara memandikan bayi baru lahir beserta perawatan tali pusat. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian praktikum dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawatian. Saya bertugas pada hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang. Sesuai dengan standar keselamatan rumah sakit ini, apakah boleh disebutkan Bu nama dan juga tempat tanggal lahirnya? Nah, saya Yunita, lahirnya di Bandung tahun 2009. Baik Bu. Untuk adiknya siapa Bu namanya? Saya Bu, di sini apakah adiknya sudah diberi ASI? sudah Jam berapa Bu? tadi jam 8. Baik Bu, di sini tujuan saya datang ke sini untuk memandikan bayi baru lahir dan juga melaksanakan perawatan tali pusat pada bayi yang baru lahir. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi yang baru lahir seperti itu Bu. Nanti prosedurnya nanti akan saya mandikan terlebih dahulu, lalu nanti juga si tali pusatnya akan saya bersihkan Bu, seperti itu. Dan nanti Ibu bisa memperhatikan ya Bu ya untuk perawatan di rumah ya Bu. Untuk waktunya sekitar 15 menit atau 30 menit, mudah-mudahan kurang ya Bu ya. Untuk tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Boleh. Baik, kalau bersedia saya siapkan dulu alat-alatnya ya Bu. Sekarang kita akan masuk ke tahap kerja. Di sini kita dekatkan terlebih dahulu peralatan yang akan digunakan, lalu kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pada pasien, dan di sini kita akan mengukur terlebih dahulu suhu badan pada pasien. Saya ukur dulu ya Bu ya. Pastikan bayinya terbangun dan juga tidak dalam keadaan kenyang, karena jika keadaan kenyang dikhawatirkan bayi akan muntah. Dan di sini kita akan memasang perlaknya dan juga handuk. Lalu di sini kita akan menyiapkan terlebih dahulu air hangat untuk suhunya sekitar 37 derajat. Kita masukkan ke dalam pom, dan di sini kita masukkan sabun bayi ke salah satu pom. Jika sudah, di sini kita harus cuci tangan terlebih dahulu secara 6 langkah, dan juga opsional menggunakan handscoon, dan jika tidak juga tidak apa-apa. Baik Bu, apakah sudah nyala ya Bu ya? Suhunya 37 derajat ya Bu. Baik, saya ambil dulu ya Bu ya. Di sini kita akan mengkaji terlebih dahulu badan pada bayi. Kita buka kainnya dan kita lihat apakah bayi mengalami distres pernapasan ataupun sianosis atau kelemahan otot. Lalu di sini yang selanjutnya adalah kita akan membasuh terlebih dahulu wajah pada pasien. Kita buka terlebih dahulu tudung kepalanya, dan di sini kita akan membasuh terlebih dahulu ya bagian wajah pasien atau bayinya. Kita bersihkan terlebih dahulu daerah matanya dari dalam keluar, begitu juga sisi lainnya. Dan jika sudah, tidak usah menggunakan sabun ya, karena ini wajah, cukup air bersih saja atau air hangat. Lalu di sini selanjutnya kita akan membersihkan dari mulai dahi bayi ke bawah seperti ini, dan jangan lupa belakang telinganya. Dan jangan lupa sela-sela dari hidung dan juga mulutnya. Jika sudah selesai, di sini kita akan lanjut yaitu melakukan keramas pada bayi. Sebelumnya kita harus mengeringkan terlebih dahulu wajahnya. Kita keringkan. Lalu selanjutnya kita akan mengangkat bayinya dan kita akan meramas. Untuk keramasnya kita ambil sampo, lalu kita basahi, dan kita akan membersihkan bagian kepalanya. Jika sudah diberi sampo, kita lakukan bilas menggunakan air bersih sebanyak 2 kali. Jika sudah selesai,
kita keringkan terlebih dahulu kepala pada bayi. Lalu kita letakkan kembali pada pelaknya. Sekarang kita akan membersihkan bagian badan dan juga ekstremitas pada bayi. Sebelumnya kita rapikan terlebih dahulu. Kita simpan ke keranjang yang kotor dan di sini kita akan membuka pakaian pada bayinya. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membersihkan terlebih dahulu bagian ekstremitas atas, yaitu bagian tangan menggunakan air sabun terlebih dahulu, yaitu dari jari-jari ke ketiak menggunakan air sabun. Lalu kita basuh menggunakan air bersih sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita akan membersihkan bagian dada dan juga abdomen menggunakan air sabun. Kita dari leher dulu ya teman-teman, lalu ke dada, abdomen, dan kita basuh menggunakan air bersih sebanyak 2 kali dari dada juga, atau dari leher ke dada dan juga abdomen. Nah, jika sudah selesai, di sini kita akan membersihkan bagian ekstremitas bawah pada bayi, yaitu dari pangkal kaki ke jari-jarinya. Lalu kita basuh menggunakan air bersih sebanyak 2 kali. Selanjutnya kita akan mengeringkan. Jika sudah dikeringkan, sekarang kita akan membersihkan bagian punggung, yaitu dengan cara memiringkan bayinya. Kita basuh menggunakan air sabun. Bisa sambil dipijit-pijit seperti ini ya, dari leher ke bokong. Sambil dibersihkan bokongnya, bisa sambil dipijat-pijat ya teman-teman, sambil dimassage. Dan kita akan membasuh 2 kali juga menggunakan air bersih. Dan jika sudah, kita akan mengeringkan. Nah, jika sudah, sekarang kita akan membersihkan daerah genitalia. Jika sudah BAK atau BAB, kita langsung membersihkannya ya teman-teman ya sebelum dimulai. Dan sekarang kita akan membersihkan genitalia. Jika perempuan, maka kita bersihkan yaitu menggunakan kasa ya teman-teman, atau kapas gulungan. Nah, di sini jika perempuan, kita bersihkan labianya dari dalam ke luar atau dari atas ke bawah. Nah, lalu selanjutnya jika laki-laki, kita akan menarik terlebih dahulu kulupnya dan juga membersihkan daerah glans-nya secara memutar, yaitu menggunakan gulungan kapas. Ya, kita bersihkan. Nah, jika sudah selesai, sekarang kita akan membersihkan tali pusat, atau kita akan melakukan perawatan tali pusat pada bayi. Nah, di sini kita tuangkan terlebih dahulu air sterilnya ke dalam kom kecil. Ini ya teman-teman, kita tuangkan. Lalu di sini kita akan menggunakan kasa untuk membersihkannya. Kita celupkan ke air yang steril. Nah, untuk membersihkannya, di sini pertama-tama kita akan membersihkan terlebih dahulu bagian pangkalnya. Kita bersihkan secara memutar, hanya sekali ya teman-teman, tidak boleh diulang. Nah, jika sudah selesai, kita ambil kasa lagi dan di sini kita akan membersihkan dari pangkal ke atas. Seperti ini. Putar. Ininya digilir ya teman-teman ya, kasanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk perawatan tali pusat ini kita tidak perlu mengeringkannya, karena kita untuk merawatnya itu bertujuan agar tali pusatnya ini
tidak mengalami infeksi. Dan sebelum kita membersihkan tali pusat, jangan lupa kita untuk mengecek terlebih dahulu daerah tali pusatnya apakah ada nanah atau pembengkakan. Dan di sini bayinya itu normal ya teman-teman, tidak ada pembengkakan dan juga nanah. Nah, jika sudah selesai, di sini kita akan pasang bajunya dan di sini kita akan copot dulu perlak dan juga handuknya. Ini. Di sini kita akan pasang terlebih dahulu popoknya. Kita pasang seperti ini. Dan untuk karet popoknya itu jangan menutupi bagian tali pusat ya teman-teman. Tali pusatnya tidak boleh tertutupi agar kering. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan memasangkan baju. Kita pasang bajunya. Dan jangan lupa ya, di sini kita juga harus mengecek suhunya. Apakah normal? Kita sambil cek suhu dan di sini kita akan pasangkan penutup kepala pada bayinya. Dan di sini kita juga perlu memasang sarung tangan dan juga sarung kaki pada bayi ya teman-teman. Kita pasang. Lalu di sini kita cek suhunya tadi normal ya teman-teman, 36,5 masih normal. Lalu selanjutnya di sini kita akan memasang perlak atau kain ya. Kita pasang kain. Maaf ibu, boleh dipegang dulu. Kita pasang kainnya. Tidak boleh terlalu kencang ya teman-teman, dikhawatirkan bayinya mengalami sesak nafas. Kita pasang kainnya saja secara biasa saja, tidak boleh terlalu kendor atau terlalu kencang. Baik, setelah selesai di sini, alhamdulillah ya Bu ya, adanya sudah dimandikan dan juga sudah diberikan tadi perawatan ya Bu ya. Dan untuk perawatannya itu tadi tali pusatnya jika tidak ada air steril, Ibu bisa menggunakan air yang mendidih ya Bu ya, yang sudah matang tapi ditunggu hangat dulu ya Bu ya, atau tidak boleh panas ya Bu ya, tidak boleh panas, tidak boleh terlalu dingin. Baik, ini sudah selesai, Ibu bisa memberikan asinya ya Bu ya. Di sini kita bereskan terlebih dahulu alat-alat yang sudah digunakan. Jika sudah dibereskan, sekarang kita akan melakukan terminasi pada pasien. Baik Bu, tadi saya sudah memandikan adiknya ya Bu ya, memandikan adiknya, lalu juga merawat tali pusatnya. Apakah sudah cukup Bu penjelasan dari saya? Untuk perawatan tali pusatnya tadi menggunakan apa Bu? Menggunakan air steril. Iya, atau kita bisa menggantinya dengan air yang mendidih ya Bu ya, tapi tunggu dingin dulu. Nah, apakah sudah jelas tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, di sini Ibu bisa melakukannya ya Bu ya, memandikan itu di rumah ya Bu ya, caranya yang tadi ya Bu ya, saya telah ajarkan kepada Ibu dan Ibu bisa terapkan di rumah. Kalau begitu, mudah-mudahan Ibu nanti bisa menerapkannya ya Bu ya di rumah agar bayinya juga tetap sehat dan juga tidak mengalami infeksi. Bu, ya, jika tidak ada yang mau ditanyakan, nanti saya kembali lagi ya ke Ibu untuk ada perlu dan lainnya. Nanti saya akan ke Ibu dan juga nanti jika Ibu perlu saya atau perawat yang lainnya, Ibu bisa memijit bel yang ada di bed Ibu ya Bu ya. Kalau begitu, saya izin pamit dulu ke ruang perawatan ya Bu. Ya, assalamualaikum. Jangan lupa cuci tangan secara 6 langkah karena sudah melakukan tindakan dan jangan lupa dokumentasikan.
Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.